Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi bantuan dan kesempatan untuk hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan dan zaman yang terang benderang ini. Baik, di sini saya sebagai moderator dan teman dua kelompok saya yaitu Iqbal Sujai dan Fajrin Agustin. Di sini kelompok saya akan membahas tentang materi break-even point yang akan dibahas pertama oleh saya sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian break-even point, yang kedua fungsi break-even point, yang ketiga komponen break-even point, dan keempat metode penghitungan break-even point. Yang pertama, pengertian break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas yang sangat penting bagi manajemen untuk pengambilan keputusan untuk menarik produk. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap. Dan analisa break-even point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik tersebut. Selanjutnya, pembahasan materi tentang fungsi break-even point. Yang pertama, menentukan produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan. Dapat mengukur sejauh mana produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan menjadi tahu apakah dengan produksi barang dengan jumlah sekian mencapai break-even point atau tidak. Yang ketiga, memproyeksi sejauh mana jumlah unit yang akan diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari break-even point. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen break-even point. Yang pertama, fixed cost, yaitu biaya tetap, biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan, contohnya biaya sewa, gaji, karyawan, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost, yaitu biaya tidak tetap, biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan, contohnya biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price, yaitu harga penjualan, adalah harga penjualan per unit barang. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Wanda Fauzia Zami. Untuk selanjutnya, materi yang keempat adalah metode perhitungan break-even point. Break-even point mempunyai metode perhitungan. Terdapat 3 metode perhitungan, bisa dilihat. Yang pertama, metode persamaan. Yang kedua, metode kontribusi unit. Yang ketiga adalah metode grafis. Baik, kita akan membahas metode persamaan terlebih dahulu. Metode yang pertama adalah metode persamaan, di mana metode yang berdasarkan pada pendekatan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut menurut Halim. Penghasilan total sama dengan biaya total. Penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Kemudian persamaan tersebut
dapat diuraikan dalam rumus berikut, yaitu PX sama dengan A ditambah BX yang keterangannya adalah P merupakan harga jual per unit produk, X-nya merupakan unit produk yang dijual atau yang diproduksi. Nah, yang A-nya adalah total biaya tetap dan yang B adalah biaya variabel setiap unit produk. Nah, dari persamaan di atas, persamaan berikut dapat diuraikan menjadi rumus break-even point sebagai berikut. Yang pertama, break-even point dalam satuan uang penjualan atau rupiah, atau bisa disebut dengan break-even point dalam rupiah. Rumusnya adalah A per 1 min dalam kurung BX per PX. Yang sebelumnya sudah dijelaskan A itu apa, B itu apa, P itu apa. Yang kedua adalah break-even point dalam unit produk. Bisa disebut BEP dalam unit. Yang rumusnya adalah A per P dikurangi B. Dan yang kedua adalah metode kontribusi unit. Dan metode ini akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Sujai. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode kontribusi unit dan metode grafis. Yang pertama, metode kontribusi unit. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, BEP dalam kurung unit sama dengan biaya per margin kontribusi unit. Lalu BEP dalam kurung rupiah sama dengan biaya per rasio margin kontribusi. Lalu selanjutnya, metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian. Sebaliknya, sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja isi presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.